Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online Minggu Suara Injil. Hari ini kita kembali akan memuji memuliakan Tuhan. Kita akan beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari sebelum kita akan beribadah bersama, kita buka ibadah ini di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan hari ini. Kembali kami lagi boleh bersama-sama bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satu kerinduan kami hari ini, kami rindu menyenangkan hati Tuhan dan pujian penyembahan yang terbaik kami. Biarlah Tuhan Engkau pimpin acara ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semua yang kami kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Biarlah Engkau urapi kami semua. Biarlah hati kami benar-benar hanya tertuju kepada Tuhan. Dan biarlah kami percaya bahwa Engkau hadir di segala tempat dan Engkau nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan buka ibadah online pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pemazmur Daud mengatakan dalam Mazmur pasal 27 ayat 4, "Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya." Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan, datang di hadirat Tuhan untuk kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya yang kudus. Haleluya, puji Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati
Tuhan kita semua, biarlah banyak orang yang akan dimenangkan bagi Kristus. Banyak orang yang akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebabnya pada saat ini mari siapkan hati kita untuk kita mau menikmati firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyanyikan pujian, jadikanku hamba yang setia. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Biarlah ku rindu melihat kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikanku hamba berkenan kepadamu. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jama bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikanku hamba berkenan kepadamu. Sekali lagi katakan, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, anak domba. Jama bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu, dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikanku hamba berkenan kepadamu. Katakan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Sekali lagi dari awal katakan, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, anak domba. Jama bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu, dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikanku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan.
hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kerinduan kami Tuhan, jadikan ku hamba, jadikan ku setia kepadamu, setia kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan namamu Yesus. Kerinduan kami rindu lebih dekat denganmu Tuhan. Kerinduan kami rindu selalu bersekutu denganmu Tuhan. Itu sebabnya jadikan kami hamba-hambamu yang setia dan taat kepadamu sampai akhir hidup kami. Haleluya, haleluya. Kau segalanya bagi kami, Kau selebih dari emas dan perak. Itu tiada artinya, karena Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapa di surga, saat ini kerinduan kami mengenal Engkau lebih dalam lagi lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, bukakan rahasia-rahasia firman-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan hari ini adalah semua kehendak Tuhan. Dan buatlah kami mengerti dan memahami firman-Mu. Biarlah hikmat dan pewahyuan dari Tuhan Engkau beritahukan kepada hamba-Mu. Siapa benar-benar Tuhan firman-Mu pada hari ini memberi kami kekuatan baru. Firman-Mu membawa pemulihan dalam kehidupan kami, untuk kami semakin mengasihi Engkau lebih daripada apapun yang ada dalam dunia ini. Emas dan perak tiada artinya, karena Engkau Yesus adalah permata hati kami. Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami semua. Engkau melawati setiap hati yang mendengar firman-Mu dan bahkan memuji menyembah Engkau yang telah beribadah pada hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap terima dan nikmati firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menolong dan menyertai kita dari hari Senin dan sampai kembali di hari Minggu ini. Semua yang bisa kita capai, semua keberhasilan, keberkatan, itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang mengalami pergumulan, masalah atau sakit penyakit, tapi tetap kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dan dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik buat saudara dan saya. Pada saat ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan tentang kemuliaan di tengah badai. Mungkin kata-kata ini terdengar klise, terdengar sudah sering di telinga saudara. Tapi pada kenyataannya bahwa Alkitab memuat perkara dan peristiwa di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah badai. Ada keindahan di balik persoalan, ada kesempurnaan di balik kekacauan. Dan inilah saudara yang perlu kita mengerti, bahwa dalam apapun masalah pergumulan hidup kita, pasti ada rencana dan kebaikan Tuhan di dalamnya. Saya ingat suatu saat ketika saya masih kuliah, waktu itu saya masih mahasiswa baru dan mengikuti kegiatan ospek di daerah Pangandaran, Jawa Barat. Pada saat itu kami peserta ospek berjalan di persawahan, diguyur hujan yang cukup deras. Lalu kemudian hujan itu mulai reda dan
cahaya matahari mulai muncul. Dan di situ di sawah itu saudara, saya melihat pelangi yang begitu indah. Sampai saya begitu terkagum akan pemandangan pada saat itu. Sungguh luar biasa, di balik hujan yang deras muncul pelangi yang begitu indah. Dalam bahasa Ibrani, kata yang kita terjemahkan dengan kemuliaan disebutkan dengan kavod, yang punya arti bobot atau nilai, tapi juga berhubungan dengan kekayaan, kemegahan, reputasi, dan juga kehormatan. Selain itu, kavod atau kemuliaan ini berbicara juga atau berarti soal keluhuran, keagungan, keindahan, dan sesuatu yang menakjubkan, yang membuat hati kita kagum dan bergetar. Keindahan di tengah badai menunjukkan bahwa ada satu reputasi, satu pencapaian yang kita raih, yang kita alami setelah kita mengalami pergumulan. Dan kita akan sama-sama belajar tentang hal ini, saudara. Kita akan baca ayat firman Tuhan dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Mari sama-sama kita hormati pembacaan firman Tuhan. Kalau saudara bisa bangkit berdiri, kita bangkit berdiri dan kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Tapi kalau saudara tidak bisa bangkit berdiri dan hanya bisa berbaring atau duduk di tempat di mana saudara berada, silahkan saudara berada dalam posisi yang demikian dengan hati yang menghormati firman Tuhan. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga pelaku-pelaku firman Tuhan. Silakan saudara duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu tentang mutiara. Mungkin ada di antara saudara yang punya mutiara atau memiliki satu benda yang bentuknya mirip seperti mutiara ini. Terbentuknya mutiara ini melewati suatu proses yang sangat unik. Dari sebuah iritan seperti pasir yang sangat kecil yang masuk ke dalam kerang. Kemudian kerang ini bereaksi lalu menutupi benda padat itu atau iritan itu ke dalam mantel. Kemudian membungkusnya. Lalu lama-kelamaan benda ini menjadi mutiara. Yang luar biasanya saudara, dari sebuah benda kecil yang tidak berharga dan menyakiti kerang secara fisik, terbentuklah sebuah mutiara yang indah. Dari hal yang nampaknya biasa, muncul keindahan. Dari pergumulan sebuah kerang, muncul keindahan yang luar biasa. Dan prinsip hakikat seperti ini, saudara, banyak kali terjadi dalam kehidupan kita. Dari pergumulan masalah yang kita hadapi, muncul keindahan di dalamnya. Ada kebaikan di balik pencobaan. Ada kemuliaan di balik kesukaran yang kita hadapi. Ada kekuatan di balik kelemahan. Dan karena hal ini, saudara, maka setiap kita yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan,
dalam masalah, dalam situasi badai kehidupan, kita semua punya pengharapan bahwa ada keindahan di balik setiap masalah, pencobaan, pergumulan yang kita alami. Kita kembali kepada Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41. Konteks dari ayat ini berlatarkan atau bersituasikan di sebuah lokasi bernama Danau Galilea. Danau Galilea ini disebut juga dengan Danau Tiberias. Dan ini merupakan danau yang terbesar di wilayah Israel. Luasnya sekitar 166 meter persegi. Dan kalau diukur lebarnya secara maksimum adalah 11 km. Panjangnya maksimum adalah 19 km. Jadi kalau dilihat dari segi luasnya ini sangat luas, saudara. Sebuah danau yang tidak kecil ukurannya. Dan danau ini dikelilingi oleh bukit-bukit di sekitarnya. Kelihatan danau ini tenang, saudara. Tapi danau ini tercatat cukup sering dilanda badai. Baik yang skalanya kecil, bahkan badai yang skalanya hebat. Ada orang-orang yang menganggap bahwa tidak mungkin terjadi badai di danau ini. Dan kisah yang terjadi dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41 ini hanyalah sebuah kisah yang tidak terjadi. Tapi pada kenyataannya, saudara, apa yang tercatat dalam Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41 adalah sebuah kenyataan dan fakta yang benar-benar terjadi. Ada sebuah peristiwa kecelakaan yang terjadi di danau juga, saudara, yaitu di Danau Toba. Sebuah kapal motor bernama Sinar Bangun tenggelam di Danau Toba setelah mengalami goncangan akibat gelombang yang tinggi dan badai yang terjadi di Danau Toba pada tanggal 12 Juni 2018. Dan kelihatannya, saudara, kapal motor yang besar ini tidak akan mungkin tenggelam dan tidak akan mungkin tergoyahkan oleh badai ataupun gelombang di Danau Toba. Tapi kenyataannya KM Sinar Bangun ini tidak bisa menahan goncangan gelombang dan akhirnya miring ke samping dan tenggelam. Ada 130 orang yang meninggal pada saat itu. Tentunya peristiwa ini sangat memprihatinkan, saudara. Nah, di Danau Galilea, kalau ada badai, biasanya pemerintah setempat akan memberitahukan kepada orang-orang yang akan beraktivitas di danau, bahkan para nelayan yang akan mencari ikan di danau ini. Juga termasuk turis-turis wisatawan akan diberitahukan, sehingga mereka akan menghindari aktivitas maupun pelayaran di area Danau Galilea. Dan itu sebabnya kita tidak mendengar adanya berita tentang kecelakaan atau tenggelamnya kapal di Danau Galilea. Tapi kalau kita mencari berita tentang badai di Danau Galilea, maka kita akan menemukan beberapa kejadian badai yang hebat di Danau Galilea ini. Salah satunya dapat saudara lihat di YouTube, di mana gelombang setinggi 3-4 meter terjadi di Danau Tiberias ini atau Danau Galilea ini. Dan ini sangat membahayakan baik kapal motor seukuran Sinar Bangun dan terlebih lagi kapal-kapal kecil atau perahu yang jauh lebih kecil ukurannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 ini, kita melihat ada beberapa hal yang menjadi rema buat kita semua. Setidaknya ada 3 hal yang kita dapatkan dari kisah ini. Yang pertama adalah terkadang Tuhan sengaja membawa kita masuk ke dalam badai. Di ayat yang ke-35 kita baca, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi inisiatif untuk berlayar di danau itu adalah datang dari Tuhan Yesus sendiri. Dan apakah Tuhan Yesus tidak tahu akan terjadi badai? Pasti dia tahu, saudara. Dia tahu segalanya, dia maha tahu karena dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia bisa tahu isi hati orang. Dia tahu bahwa dia akan disalibkan. Demikian pula Tuhan tahu pasti akan terjadi badai pada waktu itu. Tapi mengapa Tuhan Yesus menyuruh mereka bertolak ke seberang? Karena Tuhan mau para murid-Nya
mengalami badai. Tapi tujuan dari semua ini adalah untuk membawa kebaikan bagi murid-muridnya. Dan ini akan kita belajar sama-sama, saudara. Dalam kehidupan ini, saudara, terkadang Tuhan membawa kita masuk ke dalam persoalan. Persoalan yang tidak terjadi karena pelanggaran atau dosa kita, tidak. Tapi suatu persoalan, masalah, atau badai kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi, sehingga kita harus melewatinya. Kita harus masuk di dalamnya. Beberapa contoh di dalam Alkitab adalah Yusuf. Dia dijual ke Mesir, dipenjara setelah difitnah. Dan itu adalah badai kehidupan buat Yusuf sebelum ia jadi penguasa, mengalami kemuliaan Tuhan. Demikian juga bangsa Israel di padang gurun. Mereka harus masuk padang gurun, masuk badai kehidupan sebelum mereka mengalami penggenapan janji Tuhan, masuk ke tanah Kanaan. Jadi ada situasi badai kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tujuannya adalah karena Tuhan mau mengajarkan kepada kita tentang sesuatu. Apa itu, saudara? Yaitu Tuhan mau mengajar kita untuk jadi lebih kuat, jadi pribadi yang lebih berani. Ketika anak-anak kami mau belajar bersepeda, mereka takut jatuh, mereka takut sakit dan terluka. Tapi sebagai orang tuanya, saya memaksa mereka belajar naik sepeda. Bahkan ada saat di mana saya membiarkan mereka terjatuh. Maksudnya adalah supaya mereka belajar dari kejatuhan, belajar dari persoalan yang mereka hadapi. Tahun 2001 kami pernah mengalami krisis keuangan. Dan itu adalah pertama kalinya saya belajar untuk tidak mengandalkan harta. Dan mata rohani saya terbuka bahwa hidup ini bukan soal kekayaan, bukan soal materi. Uang bisa lenyap, tapi iman kita harus tetap ada dan kita harus senantiasa mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam badai kehidupan, itu bertujuan supaya kita tidak manja secara rohani, tidak cemen, saudara, tidak lemah, tidak mudah putus asa. Orang yang tidak pernah mengalami kesukaran tidak akan mencapai kemaksimalan, tidak akan jadi orang yang kuat. Seorang petinju tidak akan pernah siap bertanding di ring tinju kalau ia tidak pernah dilatih dan tidak pernah dipukul. Badai kehidupan yang Tuhan izinkan kita lewati bertujuan untuk membentuk karakter kita menjadi lebih baik, melenyapkan sifat-sifat yang buruk, dan membuat kita lebih mengerti dan menghargai akan arti kehidupan. Yang kedua, saudara, yang kita dapatkan dari kisah ini adalah terkadang Tuhan sengaja berdiam saat kita dilanda badai. Kita baca di ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Mungkin terdengar aneh, saudara. Kok bisa-bisanya Tuhan Yesus tidur di situ, di tengah gelombang, angin dan badai yang melanda? Tapi ini kenyataannya demikian. Tuhan Yesus tidur, saudara. Dan ia seperti membiarkan murid-muridnya berjuang sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi badai kehidupan kita, dalam persoalan, pergumulan atau masalah yang kita hadapi, kadangkala kita bertanya, Tuhan, kenapa Engkau berdiam diri? Mengapa Tuhan tidak menolong? Sebenarnya, saudara, bukan tanpa alasan Tuhan berdiam. Diamnya Tuhan bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, bukan. Bukan berarti Tuhan membiarkan kita sendiri. Tidak, saudara. Tapi mengapa Tuhan berdiam? Adalah pertama, oleh karena Tuhan sudah memberikan jawaban kepada kita melalui firman-Nya. Mungkin kita tidak peka mendengar suara firman-Nya, dan kemudian kita mencari tahu apa jawaban Tuhan, apa perkataan Tuhan atas kita. Karena ketidakpekaan kita, maka kita merasa Tuhan berdiam. Padahal Tuhan sudah berbicara lewat firman-Nya. Dan terlebih lagi Tuhan sudah berbicara lewat Roh Kudus-Nya di dalam hati kita. Yang kedua, kenapa Tuhan berdiam? Adalah karena hubungan kita dengan Tuhan sedang rusak akibat dosa. Mungkin ada dosa yang kita lakukan. Mungkin ada pelanggaran yang
kita telah buat melawan kehendak Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka tidak heran Tuhan berdiam. Kita perlu akui dosa, saudara. Datang pada Tuhan, minta pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berisi janji Tuhan. Ketika kita datang mengakui dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang ketiga, mengapa Tuhan berdiam adalah karena kita meminta sesuatu yang berlawanan dengan kehendak-Nya. Yang keempat, karena waktunya belum tepat. Dan yang kelima, karena Tuhan mau mengajar kita untuk bertumbuh dalam iman dan mengandalkan Tuhan. Kita perlu mengerti, saudara, apa penyebab Tuhan seakan berdiam terhadap kita. Kita perlu periksa diri kita masing-masing dan mencari tahu jawabannya. Tapi ketika Tuhan berdiam seperti yang terjadi di dalam kisah ini, ketika murid-murid dilanda badai, kalau kita mengalami situasi seperti ini, saudara, saat Tuhan seakan berdiam, kita harus belajar untuk berdiam dan tenang dalam hadirat Tuhan. Jangan takut dan panik dengan keadaan. Nantikanlah Tuhan dalam doa-doa kita dan berharaplah selalu kepada Tuhan. Bersikaplah yang benar dan jangan menyimpang dari kebenaran. Yang ketiga, saudara, rema yang kita dapatkan dari kisah dalam Injil Markus 4 ini adalah Tuhan mau agar kita memiliki iman supaya kemuliaan-Nya nyata dalam hidup kita. Tuhan sanggup meredakan badai apapun. Tuhan sanggup menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Sebesar apapun masalah pergumulan kita, Tuhan sanggup untuk mengatasi dan menyelesaikan semuanya bagi kita. Tapi bukan itu yang terpenting, saudara. Yang terpenting adalah Tuhan mau agar kita punya iman. Di ayat yang ke-40 di situ tertulis, lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dalam bahasa Yunaninya, ayat ini berkata, "Kei eipen autois tideiloi este, opo ekete pistin." Khusus kalimat yang diterjemahkan, "Mengapa kamu tidak percaya?" Dalam bahasa Yunaninya, kalau kita terjemahkan itu berarti, "Mengapa kamu masih tidak punya iman?" Berarti, saudara, Tuhan Yesus menegur para murid-Nya yang tidak punya iman. Ini pertanyaan buat kita juga, saudara. Apakah kita masih tidak punya iman? Setelah begitu lama mengikuti Tuhan, setelah bertahun-tahun kita jadi orang percaya, jadi orang yang berstatus Kristen sebagai pengikut Kristus, apakah kita masih tidak punya iman? Sudah berapa lama kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus? Sudah berapa lama di KTP kita tercantum Kristen? Tapi kita masih tidak percaya, tidak punya iman kepada Tuhan. Kita masih setengah-setengah, masih ragu-ragu. Tuhan mau kita beriman kepadanya dengan sungguh. Ketika kita beriman, maka kemuliaan-Nya akan dinyatakan dalam hidup kita. Dalam Yohanes 11 ayat 40, di situ tertulis, jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Di sini, saudara, jelas rumusnya adalah percaya mendatangkan kemuliaan Allah. Selama kita tidak percaya, selama kita tidak memiliki iman, maka kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Nah, saat di mana iman paling dibutuhkan, saudara? Iman paling dibutuhkan pada saat kita sedang ada dalam badai kehidupan. Memang di setiap waktu kita butuh iman. Selalu kita harus punya iman. Tapi saudara, di tengah badai pencobaan hidup, disitulah waktu yang benar-benar kritis yang menguji iman kita. Dan kita perlu memiliki iman di saat-saat kritis itu. Saat-saat badai, saat persoalan, saat masalah melanda kita, kita harus punya iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, inti dari pesan firman Tuhan pada saat ini buat kita adalah agar kita
percaya kepada Tuhan Yesus. Miliki iman di tengah badai persoalan sekalipun. Jangan kehilangan iman saudara. Kemuliaan Tuhan itu nyata saat kita percaya. Kemuliaan Tuhan itu nyata saat kita beriman kepadanya. Karena itu jangan takut saudara. Percaya saja kepadanya. Dan setia selalu kepada Tuhan. Kalau saat ini ada di antara kita yang sedang dalam pergumulan, sedang dalam persoalan, mungkin saudara sedang mengalami sakit yang sudah lama, bertahun-tahun. Bahkan dokter mengatakan tidak ada lagi harapan buat saudara. Mari beriman, percaya kepada Tuhan. Percaya penuh kepadanya yang berkuasa. Tuhan yang menciptakan tubuh kita. Tuhan yang tahu semua. Dan Tuhan sanggup untuk memulihkan dan menyembuhkan kita. Kalau ada di antara saudara yang sedang bergumul dengan masalah, mungkin keuanganmu sedang terpuruk, mungkin pekerjaan saudara sedang diambang kehancuran, saudara punya masalah demi masalah dalam rumah tangga, keluarga. Mari saudara, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Miliki iman saudara. Jangan sampai kita kehilangan iman. Bangkitkan iman saudara. Sekecil apapun imanmu, itu dapat memindahkan gunung. Artinya iman sekecil apapun mempunyai dampak kuasa yang luar biasa dalam hidup kita. Mari percaya kepada Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami menyadari bahwa di tengah-tengah badai kehidupan ada kemuliaan Tuhan ketika kami percaya kepada-Mu. Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kami diizinkan melalui badai persoalan hidup, kami percaya Tuhan punya maksud yang baik buat kami. Dan Tuhan sedang mengerjakan rencana-Mu yang indah, yang sempurna dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya kepada-Mu, tenang dalam hadirat-Mu, dan menantikan Tuhan, selalu berharap dan mengandalkan-Mu dalam setiap situasi. Kami percaya kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Kami akan melihat pertolongan Tuhan. Kami akan melihat keindahan di balik setiap persoalan yang kami alami. Kami akan alami mujizat demi mujizat yang dari Tuhan. Pertolongan Tuhan yang ajaib nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan biarlah Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga kami terus hidup di dalamnya dan semakin berbuah dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah ya Tuhan pemerintahan bangsa kami, dari Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari pusat sampai daerah, senantiasa diberkati dan dipimpin Tuhan. Tuhan berikan roh yang takut akan Engkau, sehingga mereka memimpin bangsa ini dengan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Berkatilah semua bangsa di dunia ini, berikan keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban, berikan kedamaian, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya dan menerima anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Berkatilah kami semua pribadi lepas pribadi dalam segala rencana aktivitas kami, mulai saat ini sampai minggu yang akan datang. Biarlah Tuhan yang menyertai dan menolong kami, dan membuat kami berhasil dalam segala pekerjaan tangan kami, dan di dalamnya nama Tuhan senantiasa kami permuliakan. Berkatilah dan lindungilah keluarga kami masing-masing secara pribadi. Biarlah Tuhan memproteksi kami dengan kuasa dan kasih-Mu, dan tuntun kami selalu untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun dan membimbing kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu kita saat ini secara online sudah selesai, tapi mari kita terus menjalankan hidup yang beribadah kepada Tuhan dengan mempersembahkan yang terbaik dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah online minggu depan. Haleluya!